kedurhakaan mereka, faizuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, dan pisahkanlah mereka, fi, pada al-mudajji'i, tempat tidur. Terima kasih Pak Agung. Lanjut, silakan Bu Santi. Wadribuhunna wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Wadribuhun, dan pukullah mereka, fa'in, maka jika maka sesungguhnya ya, fa'in atau nakum, mereka mentaati, fala, maka janganlah, tabghu, kamu mencari, alaihinna, atas mereka, sabila, jalan. Jalan atas mereka. Terima kasih Bu Santi. Lanjut, Pak Suhaib. Ya. Innallaha kana aliyan kabira. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah dia aliyan maha tinggi dan maha besar. Wa in khiftum, dan jika kalian takut, si koko, adanya perpecahan, bainihima, antara keduanya. Oke, Mumtaz ya. Terima kasih Pak Suhaib. Silakan Pak Agung. Fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in fab'asu, maka ib'asu, kirimlah, utuslah, hakaman, seorang hakim, seorang yang adil, min, dari ahlihi, keluarganya, wahakaman, dan seorang hakim, min, dari ahliha, keluarga, ahlihi, keluarga laki-laki, ahliha, keluarga perempuan ya. In, jika. Jika. Oke, Mumtaz. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Bu Santi. Yurida islahan yuwafikillahu bainahuma innallaha kana aliman. Yurida, apa sih? Yurida menghendaki, keduanya menghendaki islahan, perdamaian, yuwafi, memberi kecocokan, ya. Allah bainahuma, kepada keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah dia aliman, maha mengetahui. Ya. Ngapa ya? Ustadznya nggak nongol. Oh, Sebentar. ada keperlu kali.
Khabiron. Kita terusin aja deh. Bu Om. Mana? Assalamualaikum Bu Om. Mana nggak ada gitu. Ada. Oh, nggak Pojok ada ya. kanan. Ada masuk. Nah, alhamdulillah. Ibu sehat. Hari belum sempat mampir ke rumah. Ibu ada sehat. Masih di Ada ya. mute. Di monitor saya kok nggak ada ya. Ada? Ya di saya nggak ada, Bu. Nggak ada di password? Partisipannya diktik, Pak. Di bawah tuh ada mute, stop video, security, partisipan. Ya, Ya, ada. Ada itu gede, ada. Ya, silakan. Oh, siapa yang begini? Bu Om sekarang. Bukan saya. Yang merintah Pak Agung, gitu loh. Kita lanjut. Iya, Mama anak telat bisa nih. iya Bu. Baru selesai olah nafas. Bar- Baris berapa? 9. Halaman 10. Oh, nomor 9 sekarang. Pertemuan 1 ya? Pertemuan berapa? Ya, Pertemuan ketiga, Bu. Pertemuan ketiga halaman 10. Ya Allah, aku pertemuan 3. Gara-gara kacamatanya baru. Aduh. Pertemuan 3 yang 9. Yurida ya? Iya, Hobi, Arija. Yang sekarang nomor 9, Bu. Khabiron. Oh, Hobiro ya? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hobiro wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang 9 ya. Dan mereka dan maha Ya, teliti. ya, Mas teliti. Betul. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya sesuatu pun, dan kepada kedua orang tua. Itu bukan? Ya, betul. Udah bener. Nah. Siapa Ustadz nih sekarang? Oke, kita lanjut ya. Ya. Bisyai'an. Sesuatu pun ya. Silakan dilanjut Pak Suhaib. Wabil walidaini ihsanan wabidil kurba wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik, wabidi, dan dengan yang dimiliki, abidil kurba, kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Oke, Mumtaz. Terima kasih Pak Suhaib. Ya. Agung lagi sekarang, Pak Agung. Pak Agung. Ya. Wal jarizil kurba wal jaril junubi wasahibi bil hambi bil jambi wal jari, dan tetangga, zi, yang mempunyai, al kurba,
dekat. Dekat. Jauh saya. Kerabat ya. Wal jari dan tetangga, al junubi yang jauh, wasohibi dan teman, bijambi sejawat, Jambi boleh sejawat ya. Sejawat boleh, tapi bil jambi yang dekat karib sama kita. Jambi janib ya, samping yang karib, yang korib. qarib. Oke, terima kasih Pak Agung. Lanjut silakan Bu Santi. Tadi apa? Jadi bil jambi itu apa? Jawat, 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 Yang teman dekat gitu ya. teman dekat, teman Sahabat. sejawat. sahabat. Oh, oke. Apa bedanya sama sohibu? Sohib. Itu sohib bil jambi itu masih satu makna. Nggak ada bedanya. Waljar al junub, tetangga yang jauh. Tahu. Sohib bil jambi, sahabat yang karib, yang korib. Hmm. Ada teman, ada sahabat. Ya, teman sama sahabat beda. Hmm. Teman ya, say hello teman ya. Kalau sahabat yang mungkin sering bantu kita, Ya, itu sahabat. yang ngerti kita sahabat. Kita makan cari sahabat, jangan sembarangan, jangan suka yang gosip, jangan suka yang berbuat apa namanya nifak. Dalam Islam tuh perbuatan-perbuatan seperti nifak atau fasik itu bisa menular. Minimal menular dari kemalasannya ya. Oke, terima kasih. Lanjut tadi sampai ke Bu Santi ya. Ya, 12 ya. Wabni sabili wa ma malakat aimanukum inallah. Wabni sabil wabni itu orang ya? Benar nggak sih? Orang dalam perjalanan, sabil perjalanan, wama dan apa malakat yang kamu miliki, aimanukum budak-budak kalian, innallaha sesungguhnya Allah. Betul, Bu Santi, terima kasih. Kita lanjut, silakan. Om. Oh, Om. Oh, Bu Om lagi. Baris 13 ya. 13. La yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Gitu ya. La yuhibbu apa? Tidak apa ya? Menyukai, tidak dicintai, tidak mungkin makanya siapa yang rusak akhlaknya, yang menyombongkan diri. ya, yang merusak akhlaknya dengan Aladina mereka itu ya baholun. Mereka itu adalah orang-orang yang kikir, yang pelit. Lantas Bu Om, terima kasih. Wa ya'murunan nasa bil buhl. Wa ya'muruna dan mereka menyuruh an-nasa manusia atau orang lain bil bukhri dengan berbuat kikir, wa yaktumuna dan mereka menyembunyikan ma apa atahum memberikan kepada mereka. Oke, apa yang dia berikan kepada mereka. Mumtaz, terima kasih Pak Suhaib. Terakhir silakan Pak Agung. Allahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azabam muhina. Allah min dari
fadlihi, karunia-Nya. Wa a'tadna, dan kami menyiapkan lil kafirina, kepada orang-orang kafir, azaban, azab, muhina, yang menghinakan. Yang menghinakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini sudah paham semua ya, Masya Allah. Nyontek, Pak. Nyontek aja udah paham. Ya, kita coba latihannya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, biasanya Pak Sued yang bertanya. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ntar aja bertanyanya kalau Oh tafsirnya ya ada, di akhir ya. ada Pak Ustadz. Mau ini dulu, mau tafsir dulu atau mau ke halaman selanjutnya nih? Latihan aja kalau tafsir ntar biar agak leluasa. Oh Ya. gitu. Sini Pak Ustadz. Kita ini kan belajar terjemah, terus sampingnya adalah apa namanya, wazan ya. Kebetulan belajar wazannya ini, nah di sini saya untuk nomor 1 itu ada fadzola. Fadzola itu isim majid maf'ul. Betul. Isim anu apa? Fa'al. Gimana Pak Ustadz? Gimana saya nggak paham apa? Ya, ini dari halaman 1 ini di baris 1. Di Ya. situ ada fadzola. Fadzola itu termasuk apa ini? Termasuk fa'lam gitu. Faddola. Nah, faddola. Fa'ala termasuk wajan fa'ala atau bukan? Nah, iya betul. Tadi Pak Sued menanya dan menjawab, dan itu betul. Alhamdulillah. Betul ya. Tapi Betul. lainnya saya nyari-nyari kok nggak ketemu Pak Ustadz ya, yang agak cocok. Nyarinya Kira-kira di mana? versinya bagaimana Pak Ustadz? Versi gimana? Saya tidak paham Pak Sued. Maksudnya begini, ini fadola kan jelas, fa, dol, terus ada apa namanya itu, aduh, itu ada doma, fathah apa sih itu namanya? Jadi lupa saya. Fadola ya, jadi itu udah jelas, itu sama dengan dicontoh lah gitu. Tapi kalau yang baris-baris lainnya kok nggak bisa nemukan saya Pak Ustadz ya. Maksudnya baris-baris gimana ya? Ya baris pertama, baris ada fadola. Baris kedua itu kok saya nggak bisa menemukan Nemu yang lagi apa nemu yang gimana? menemukan ini wajan faala itu. Enggak, setiap baris itu ada wazan yang sama. Oh gitu. Betul. Kan ini ayat Quran ya. Ya. Nggak harus sama. Ya nggak harus sama. Tapi kok dari sekian satu lembar gitu, perasaan saya bisa ngerti, maksudnya saya bisa ngerti, bisa nemukan kok hanya di baris pertama itu aja gitu Pak. Iya, nah baris nyari wazan dari latihan yang setelahnya yang akan kita bahas. Ya. Kita makanya di ayat ini tidak selamanya apa yang ada di latihan itu adalah selalu ada di ayat Quran yang sebelumnya. Gitu. Kebetulan dalam satu juz ini ayat-ayat tersebut yang cocok digunakan untuk latihan bagi kawan-kawan yang belajar juz 5. Jadi tidak selamanya yang ada itu, misalnya ada banyak ayat yang di sekitar juz 5 ini menjadi contoh dari latihan kita. Contohnya yang berapa kata kerja yang terdiri dari lebih dari 4 huruf. Nah, itu tidak dijadikan contoh di awal-awal, tapi di akhir-akhir akan menjadi salah satu contoh. Seperti istaf'ala dan ifta'ala. Nah, itu ya. Nanti akan ketemu di akhir-akhir dari juz 5. Itu awal-awal yang tadi Pak Sued cari, karena saya juga masih menebak-nebak. Oh, saya buka dikit nih. Oh, fa'ala. Oh iya. Berarti nggak selamanya
Dari nomor 1 sampai nomor 15 harus ada fa'alanya gitu. Ya, ya, ya. Ya, Oke, makasih Pak boleh. Ustaz. Mangga, mangga. Kalau tidak ada, kita coba latihan ya. Ya. Kan sebenarnya untuk juz 5 ini karena saya juga mengajar di FEM IPB, ada juga nanti ketika sudah selesai akan saya share jawaban latihannya dikirim ke Pak Agung ya. Ya. Tidak ke grup ya, kirimnya japri dari Pak Agung ke kawan-kawan aja. Biar nyaman kepada para guru lainnya. Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus dari ustadz satu dan ustadz lainnya. Oke, kita coba latihannya. Ya. Ada tasrif mazid 3 plus 1 wazan fa'ala. Ya, Oh ya. tadi yang $4. Pak Sueb $4. tanyakan sebenarnya ada Ya. di latihan ya. Ya. Oke, kita coba nomor 1 tadi sampai makna Pak Agung ya ke Bu Sandi. Silakan. Sudah tahu ya nomor latihan pertama, latihan kedua di pertemuan 1 dan kedua ya. Ya. Jadi sudah tidak perlu dikasih tahu lagi. Mungkin langsung saja sidakun ya. Ya. Sidakun. Silakan Bu Sandi. Nanti saya bantu jika belum bisa. Sidakun. Katanya Huruf akarnya. Bu Santi. Santinya kemana? Ini apa sinyalnya nggak ini lagi di Bandung saya ini tuh Oh, Iya. Bandung. lagi habis jenguk anak pesantren Oh, iya. kemarin. Yang mana nih? Ini halaman 11, Bu. Halaman 11. Nomor yang 1. 1. Ya. Sitkun. Nah, itu. Huruf akar. Akarnya ya? Sod, dal, kaf. Kof. Benar nggak? Oh, sudah ada ya. Silakan. Betul. Artinya sudah ada ya, benar ya. Ya, terus sampingnya Kalau diperhatikan, pahala menjadi apa gitu loh Bu Santi. Masih bingung nanti masih bingung. Pak Agung dulu aja kalau oke, gitu. saya lihat ya. Lewat dulu. Lewat dulu Pak Agung. Lewat dulu. Pak Agung. Silakan Pak Agung. Sidekun sodat kof saya. Berarti dengan wazan fa'ala diubah menjadi apa? Tahu? Pahala. Oh, belum siap juga ini Pak Agung. Sodako ya. Jadi sodako. Betul. Nah, ini yang keempat ini. 1, 2. Sodako berarti artinya apa? Benar. Membenarkan. Artinya membenarkan. Oke, lanjut. Selanjutnya Saya ya Pak ya. ada kafaratun. Kafaratun. Silakan kafaratun. Kafaro ya. Kafaro. Artinya penghapusan ini. Dijadikan diubah menjadi fola majid artinya kafaro. Kafaro. Artinya menghapuskan. Menghapuskan. Wah, hebat ini Pak Agung ya. Pak Sueb. Nyari di mana nih? Kamus. Enggak Pak, kan tinggal huruf depannya me, belakangnya kan. Gitu aja kan Pak. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Ya. Bu Om, siap Bu Om? Yang mana? Nomor 3. Salam. Salama, Salamun. Salamun. alif dan mim. Ya.
artinya mendamaikan. Oke. Nah, betul kan. Ininya soalannya nggak tahu gimana sih. Salama. Yes, yes. Salama artinya Salama mendamaikan. kalau yang pertama damai. Kalau salama berarti Mendamaikan. salama mendamaikan boleh, menyerahkan boleh, menyelamatkan boleh, menerima boleh, menyampaikan boleh. Tergantung kalimat yang diinginkan. Jadi nggak baku cuma mendamaikan saja. Ya. Kita karena terpengaruh oleh kata-kata itu damai itu, Pak. Damai ya. Darussalam, tempat damai ya. Di surga juga namanya ada Darussalam. Ya. Oke, Mumtaz. Terima kasih Bu Oom. Lanjut putar ke Bu Santi kalau mau. Ya, coba Bu Santi. Boleh. Nun. Bayanun. Ba. Huruf akar. A ya. Alif, A sama nun. Ba, ya, sama Nun. nun. Ba, ya, sama nun atau Ba alif. ya. Bayanun apa banun? Ba, alif dan nun ya. Ya, ba alif dan nun. Oke, maka kalau di bawahnya fa'ala berarti Bayana. bayana. Artinya Menjelaskan. tuntas, menjelaskan. Ini udah tuntas. Oh ya. Lanjut. Silakan Bu Pak Agung. Ada ma'rifatun. Ma'rifatun silakan Pak Agung. Unmute colong Pak Agung. Ma'rifatun mim ro fa. Mim ro fa. Coba kita coba ya. Ma'rifatun tengahnya ini Pak. Ain ro sama fa. Oh iya betul. Ain ro fa. Ta'aruf ya, ta'aruf tuh sama tuh. Ma'rifatun ta'aruf atau ma'rifat. Ya, maka kalau di bawah diubah jadi pola fa'ala, maka Arrofa. arrofa. Lantas Mengenalkan. mengenalkan boleh. Berarti- Memberitahukan boleh, memperkenalkan boleh. Oke, Mumtaz. Alhamdulillah ya. Kita coba di bawah Ya udah. latihan. Silakan Pak Suhaib ada silpun. Berarti ini yang fa'ala ini, Pak Ustadz sebentar. Yang fa'ala ini untuk yang diubah ke polanya itu berarti dari huruf akar ya? Kan kalau di kata benda dikasih tadi kan yang terakhir itu makrifat ya. Dan tadi di ke pola mazidnya itu kan arofa dari huruf akar. Betul. Iya. Betul. Ya. Ya, Jadi, siap. maka kita mencari huruf akar. Tapi untuk yang nomor bayana, karena huruf akarnya bana, maka sama aja menggunakan seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya, ya. Nya ditukar menjadi ya. Ya. Karena kalau tetap menggunakan alif jadi ba ya. Ba alif nah. Ya. Arah itu rumusnya kita pernah belajar ya. Sering tukar-tukar antara ya, alif sama wawu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, silakan Pak Suhaib ya, Sidukun. Kun. Sidukun. Fa'ala. Soddaqo. Yufa'ilu. Yusolliku. Langsung aja dibaca biar tidak terlalu lidahnya telu ya. Contohnya fa'ala yufa'ilu gitu aja. Soddaqo yusoddiku dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Silakan. Sidukun. Soddaqo. Yusoddiku. Tasdilan. Tasdiqon.
Oh, tasdikon ya. Iya. Oh, salah berarti saya. Berpengaruh atas. Iya. Tasdikon. Terus musodikun. Sodikun, Musodakun. sodakun, Sodik. 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 Oke, mumtaz ya. Terima kasih Pak Agung. Kita lanjut silakan. Nanti biar saya tulis, ntar saya kasih ya. Silakan Pak Syuaib, Pak Agung. Kafaratun, Farotun, kafaro, yukafiru, tuh. yukafiru ini tafkirotan, mukafirun, Oke, yang sebelumnya yang masdar, yang taf'ilan tolong dibetulkan takfiron takfiron, ya. mutakfirun, Mukafirun, mukafirun, mukafarun, mukafarun, kafir ya. kafir, Kafir bukan kafirkan orang, tapi kafir hapuskanlah. hapuskan. Hapuskanlah dalam kurung dosa. Jadi jangan salah ya. Kafir tidak. Ya, jadi jangan apa namanya? Jangan geli dengan kata kafir karena kata kafir adalah banyak ya. Oke, terima kasih Pak Agung. Lanjut Bu Santi. Salamun. Salamun. Salama. Yusalimu. Ya, yusalimu. Tasliman, Taslimu. tasliman, Taslimun. Man. Muslimun. Alimun. Hah? Alimun. Alimun. Yang mana Pak Ustaz? Musalimun yang Musalimun. Yang mufail ya. Musalimun. Musalamun. Salamun. Salim. Terima kasih Bu Santi, Masya Allah ya, sudah lancar ini. Tinggal melanjutkan sedikit lagi. Amin ya Allah. Oke, lanjut Bu Oom, ada bayan. Ya, bayanun ya. Coba Pak. Bayana. Terus yubayinu. Terus subayinun. Tabayinun. Gimana Pak? Apa Pak? Tabayinun. Tabayinun. Yin. Abyin. Tabayinun. Terus Bayinun. Mubayyanun. Bayana. Gak apa-apa, belajar emang ya. Bayana, yubayinu, tabyinun atau tabyinan boleh, mubayyinun, terus lagi mubayyanun, dan terakhir bayyin ya. Bayin terakhir ya. Surah Al-Bayyinah tahu ya Bu Om ya, di alamnya Pak. lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, nah itu Al-Bayyinah. Nah, itu dari ini juga ya. Oke, insya Allah nanti kan baru pertemuan ketiga. Kita kalau sudah lanjut, ntar insya Allah ya. Aku mau Ustaz Saihu minta ditulisin juga ya, tapi jangan dari saya. Biar
pertemuan agak lancar dan lebih lancar. Oke, lanjut, silakan ke pertemuan lagi. Pak Agung terakhir. Ada ma'rifatun. Hidupin. Ya, maaf. AA nih nge-like lagi loh AA. Ma'rifatun. Ma'rofa. Arrofa. Ma'aro. Yu'arrifu. Ta'rifan. Mu'arrifun. Mu'arrafun. Arrofun. Mu'arrafun. A'raf. A'rif. Fil amarnya apa nih Pak? Bingung saya. Perkenalkanlah. Mu'ir. Amarnya Arif, Pak. Arif, betul ya, Arif. Saya kasih hasilnya sekarang juga. Bentar ya. Arif ya. Oke, sudah ke Pak Agung ya. Silakan dijapri ke kawan-kawan. Oke, sampai ada sebelum kita lanjut ke tafsirnya, sebelum di-share dari Pak Agung ke kawan-kawan, untuk jawabannya sudah dikasih ke Pak Agung dan bisa dilihat. Jadi pertemuan pertama sampai ketiga polanya sama ya. Fa'ala. Artinya semuanya fa'ala. Pertemuan pertama cuma ada informasi ya. Kedua baru latihan ya. Ketiga fa'ala. Keempat masih fa'ala ya. Masih fa'ala nih insya Allah. Sampai pertemuan ke-6. Ke-7 pertemuannya sudah berubah jadi fa'ala. Jadi digunakan waktunya semoga bisa lancar sampai pertemuan ke-5 karena pertemuan ke-6 membahas hadis. Amin. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Pak Sueb mau bertanya? Sudah di-share ya? Ya, makasih Pak Agung. Harus banyak latihan ya. Banyak latihan, iya. Banyak latihan, harus banyak doa biar gampang. Benar. Dimudahkan. Betul, itu yang nomor 1 biar dimudahkan. Ya. Bisa sedap.
Untuk yang bayanun tolong dikoreksi ya, yang di tulisannya tuh masih ba ya sama nun diubah jadi alif aja. Jadi maksudnya begini Pak Ustadz. Bayanun katanya perlu ada koreksi, berarti setiap huruf ilat itu pasti berubah gitu ya? Bisa berubah. Berubah huruf lain, ilat lain. Rumusnya paling mudah adalah cari di kamus ya. Kalau kita ragu itu bukan huruf ilatnya betul, tapi kalau ragu antara ya, cari di kamus. Cari di kamus, terus terang aja Pak Ustadz. Saya itu nggak bisa baca kamus. Nggak perlu dibaca kamus Pak, cuma dibuka aja. Ini yang Bapak Ustadz sampaikan kamus apa ini? Kamus elektrik atau kamus tulis? Kamus elektrik bisa, kamus tulis ada. Cuman kamus elektrik ketika ada huruf sakit ini, ya opsinya tadi itu tebak-tebak logis ya. Di antara kamus tulis, saya itu terus terang dari awal itu kan belum pernah diajarin di Bakata ini, jadi nggak bisa baca saya Pak Ustadz. Dari juz 1 ada tatap muka nggak Pak Soeb? Tidak ada ya? Juz 1 ada. Juz 1 ada, juz 2 ada. Apa juz 1 ada? Kan udah agak long. Tatap muka. Tatap muka. Ini udah sekali ada hadirkan Ustadz ke satu rumah biar latihan buka kamus. Cuman nggak wajib, opsional aja gitu. Jadi ya. Nah, sebagai tambahan aja kalau mau latihan. Jadi nggak diwajibkan. Boleh. Biar ketemu. Biar ketemu offline kali-kali. Sebenarnya kalau soal ketemu begitu ya di masjid juga sudah boleh. Iya, di masjid boleh. Dicek dulu apa enggak ya? Cuman sekarang kalau terkait dengan aturan main, aturan mainnya itu kan beda tarifnya itu. Yang ini yang kira-kira bagaimana? Saya juga nggak berani ngajak tatap muka. Tatap muka pertama orang yang terbiasa kayak Pak Agung udah nggak perlu jauh-jauh, jadi berjalan jauh nanti. Nggak apa-apa ya Pak Agung, silaturahmi ya. Nggak apa-apa saya mah. Pak Ustadznya. Terus yang kedua, kita itu kan ini infaknya kan kecil daripada bertemu kan gitu. Saya nggak berani ngomentarin apa. Gitu. Tapi kalau hanya sekali aja, tapi kan yang punya kamus saya, yang lainnya punya kamus enggak, kamus tulis. Kamus online apa? Lah online. Nggak harusnya yang harus tulis online harus tulis. Saya sih ada di YouTube itu ya, tapi yang dijelasin tuh nggak ngerti saya gitu loh, terlalu singkat kan. Susah kok. Betul rumusnya itu tadi itu harus ada tatap muka sekali. Jadi ada yang tidak bisa disampaikan melalui online. Dia cuma nggak bisa cuma menerka-nerka. Ya. Ini kalau barokah ketemu guru ya. Iya. Katanya memang ada yang ngingetin ke saya nih Ustadz. Kalau belajar jangan di online katanya. Ya. Kalau online itu nanti pertanggungan jawab di akhiratnya itu yang nggak bisa katanya. Kalau belajarnya lewat siapa? Loh, kan itu lewat Mbak Google. Kan itu. Nah, kalau belajar kayak bahasa masih boleh, kecuali nanti harus ada yang latihannya. Memang harus ada ustadz yang atau guru yang menemani. Iya. Gurunya ini dari siapa? Oke, silakan mungkin dikonfirmasikan aja, tapi ya jangan maksudnya tidak memaksa. Itu opsional aja ya, jangan sampai nanti suatu saat harus nih ketemu nih, tidak ya, diri ada paksaan ya. Dan itu pun besok ustadznya siapa? Sekarang yang bersedia Pak Ustadz Supriyo, Ustadz Supri. Nah, nanti kalau yang besoknya waktu kita setuju tapi yang hadir Ustadz Saiku ya nggak bisa lagi. Bedanya. Ya gimana Pak Agung koordinatornya nih? Kalau Pak Ustadz Supriyo datang ke masjid gitu aja deh, gimana? Cuma untuk sekali harusnya bisa lah Pak. Tapi enggak, ininya Ustadznya kan beda. Ustadznya Pak Supri bersedia. Kalau Ustadznya Pak
ini siapa Pak Saiku belum tentu. Ya. Cuma kalau materinya khusus tentang kamus, Apa itu? ya mungkin nggak perlu di jadwal Bakarta barangkali ya, di jadwal yang tertentu aja. Apa itu? Terus kedua, kamusnya. Nah, kalau masing-masing nggak bawa kamus gimana? Kan Ya, yang tahu kamus online tadi kan boleh, Pak. Enggak, offline ini. Kalau online ya mungkin bisa aja Pak Ustadz nerangin dari sini. Pertemuannya offline, tapi tadi kan udah dijawab Oh, kalau bisa. kamusnya online bisa. Bagus ya, kalau bisa. Betul begitu, Pak Ustadz? betul. Oh iya bisa. Soalnya saya nulis bahasa Arabnya ada di kamus itu nggak bisa nulis saya. Iya. Kalau di Yang- kamusnya di Nulis hamzah itu alif yang atasnya ada ainnya kecil itu saya nggak bisa di Itu kalau Iya. HP. kalau di online di HP. Harus ganti tablet, Pak, supaya ya. Ya. Biar biar hurufnya gede-gede. Keyboardnya harus di set dulu, Pak. memasukkannya itu loh harusnya di ini ya di apa di laptop mungkin ya. Tapi kalau di ini nggak bisa. Kalau di laptop malah nggak bisa, Pak. Nggak kelihatan kan ininya. Justru di keyboard yang online itu kelihatan kita mau tulis apa. Cuma keyboardnya memang harus di setup dulu. Nah, itu. Nggak tahu nih, kalau Pak keyboardnya Ustadz nih di Kalau ada huruf ini, huruf gambar bola dunia itu, ya bola dunia dipencet kan keluar huruf Arab semua. Ya. Tapi kalau menurut alif yang ada hamzahnya di atas itu, terus gimana caranya itu yang nggak ngerti saya. Iya, perlu latihan. Nah, bukan latihan, perlu penjelasan. Ya, perlu penjelasan. Setelah itu latihan. Kalau yang pola majid ini, yang 3 ini, ya, ada fa'ala, af'ala itu kan di share saya di YouTube itu bisa didengerin berulang-ulang, tahu maksudnya udah gampang kalau itu. Yang pernah saya sharekan itu. Ya. Sebenarnya itu bersama dengan pelajaran ini sampai pelajaran ke-6 sama itu. Tapi pas latihan memang agak sulit ya, karena memang setelah diubah katanya, kita harus menerka-nerka. Kata yang dari huruf-huruf sakit atau ilat. Apakah itu waw, alif, atau ya. Iya, itu. Betul. Nanti kalau sudah ketemu di akhir, ini saya juz 5 2 kali, satu pertemuan 2 kali ini ya. Karena memang contohnya banyak, jadi harus dijelaskan banyak juga. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita ke tafsir? Udah, tafsir aja Pak Ustadz. Tafsir, oke. Jadi ini ayat membahas mengenai perlakuan suami, ada istri atau istri-istri. Jadi tidak manusia pada zaman jahiliyah, terutama manusia di zaman sebelum adanya Islam, baik di Arab ataupun di luar Arab, ya banyak sekali terjadi kekerasan terhadap wanita, lebih keras daripada sekarang. Ya. Kalau sekarang mungkin masih ada namanya ada yang menikah dengan sahabatnya atau menikah dalam keadaan ya ada hub. Kalau dulu itu kan tidak ada edukasi, mungkin juga tidak pernah sekolah. Ya, terutama pada zaman sebelum jahiliyah, sehingga kekerasan terhadap wanita sangat keras. Terutama di antaranya paling mudah adalah kekerasan terhadap wanita ketika datang bulan atau haid. Ya, ketika haid, orang-orang jahiliyah, yang kita fokuskan ke Arab dulu ya, jahiliyah, itu ketika istri-istri mereka atau istri mereka sedang datang bulan, benar-benar dijauhin. Ya, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh bercumbu, yang sudah menikah ya, bercumbu. Jadi harus di rumah, wanita tuh nggak boleh keluar, harus di dalam kamar. Laki-laki tidak boleh satu helai pun menyentuh dari wanita, karena menganggap wanita dalam keadaan kotor dan najis,
seluruh tubuhnya. Maka datanglah Islam mengubah semua itu. Yang najis bukan wanitanya, yang kotor bukan wanitanya, tapi keadaannya, ya. Tapi dalam posisi menstruasinya itu yang najasah, sehingga dia tidak diwajibkan untuk sholat fardu, sunnah, memegang Quran, dan puasa Ramadan atau puasa sunnah juga. Sedangkan untuk berhubungan dari atas kepala sampai dada itu masih boleh dalam Islam. Nah, itu diangkatlah derajat. Yang sebelumnya wanita dikurung di kamar karena menganggap wanita najis dari zaman dia haid sampai dia bersih, maka diangkat, masih boleh disosialisasi, masih boleh digauli sampai kapanpun, batasnya dari kepala sampai dada. Ya, begitu pula ini. Ayat ini menjelaskan bagaimana laki-laki punya pengaruh penting, ya, terhadap apa? Terhadap istri-istri mereka. Yang pertama, dari ayat yang pertama yang panjang sekali adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu apa? Laki-laki lebih, ya, lebih kuat, lebih lurus, ya, dalam kurung sebagai pemimpin terhadap an-nisa, perempuan-perempuan atau kaum perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yang mana Allah lebihkan laki-laki terhadap perempuan. Karena apa? Laki-laki yang menafkahi perempuan, ya. Ketika ada laki-laki yang masih menafkahi istrinya, berarti keluarganya menjadi berkah. Maka banyak sekali, ya, balikannya ketika perempuan yang menafkahi suami dan keluarganya kurang barokah di dalamnya, meskipun itu boleh dalam beberapa kasus, seperti suaminya sedang sakit, suaminya sedang ada masalah sehingga dia tidak bekerja kembali, itu masih boleh, ya. Tapi ketika itu terjadi dan suami tersebut dalam keadaan sehat, maka tidak menambah barokah, ya. Dalamnya suami menafkahi dari keluarganya, ya, sebanyak apapun itu ataupun sedikit apapun itu. Misalnya sebulan dapat berapa, ya, disyukuri, ya. Maka di antara ayat lainnya, ya, lirrijali nasibum mimma tarkal walidain, ya, laki-laki punya hak lebih banyak daripada perempuan ketika dalam hal mawarith. Begitu pula dalam hal menafkahi, karena laki-laki atau para suami punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, fasolihatu qanitatun hafidhatun, ya. Maka istri-istri yang solehat, ya, yang qanitat, yang taat, hafidhat, yang menjaga auratnya, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga aib keluarganya, kan ada tuh, ya, aib suaminya dipampang di media sosial atau aib istrinya dipampang di media sosial. Karena apa itu? Karena tidak ada komunikasi, sudah lama, ya, jadi akhirnya curhatnya di media sosial. Akhirnya disambarlah jawabannya dari lawan jenis. Akhirnya chatting makin lama, ada hubungan jarak menengah atau jarak pendek atau jarak dekat, yang sehingga hubungan tersebut tersemailah cinta-cinta baru yang harusnya tidak boleh. Itu akibat tidak ada komunikasi atau kurang komunikasi. Ya, sekarang banyak, ya, baik yang masih baru ataupun yang sudah lama. Terutama yang sudah lama, karena sudah lama menganggap bosan, akhirnya curhat kepada orang lain, terutama kepada lawan jenis yang seharusnya tidak boleh, ya. Lanjut, hafidhatun lil ghaibi, ya, hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah, yang mana Allah juga menjaga mereka, ya, menjaga mereka aibnya. Ya, aib kita banyak sebenarnya, tapi karena Allah sedang menjaga aib kita, maka tidak kelihatan, tidak tampak. Ya, siapa tahu di antara aib kita ada dosa-dosa yang mungkin besar, tapi Allah tutupi, ya. Tapi ada juga orang yang sudah ditutupi aib oleh Allah, dia umbar di media sosial, dia umbar di televisi, sehingga ya sudah ditutupi, terbukalah kembali. Nah, itu. Jadi kita berharap agar aib kita juga yang masing-masing diri kita punya ditutupi oleh Allah, ya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan orang-orang
ya, atau para istri yang khawatir nusuzahunna, ya, khawatir terhadap nusuz dari, ya, dari suaminya, ya. Maksudnya apa? Ketika menemukan pasangan dari seorang suami atau istri-istri ini yang berbuat tidak baik, ya, yang tidak taat kepada suami lagi, ya, maka apa ya yang harus dilakukan oleh para suami? Pertama, nasihatilah mereka, ya. Fa'idhuhunna, ya, fa'idhuhunna, pertama nasihati dulu. Masih nggak mau lagi, itu Islamnya baik ya. Dulu ketika para istri atau pasangan mereka pada zaman jahiliyah tidak taat, dipukul, dicambuk, ya. Bahkan ada juga pada zaman jahiliyah bertukar pasangan, ya. Ketika dia tidak mau lagi bertukar pasangan dengan pasangan orang lain. Itu pada zaman sebelum jahiliyah. Bahkan di negara-negara barat, ya, lebih parah lagi. Ya, mungkin pernah dengar kaum Sodom atau kaum Lut, itu seperti itu. Ya, tidak menyukai istri pasangan lagi, malah menyukai dari hubungan sama jenis, yang mana Allah beri azab sehingga nantinya dibalik-balikan, yakni kaum dari Nabi Lut. Kembali lagi, nasihati dulu pertama, jadi tidak ada yang lainnya. Yang kedua, jika tidak mau dinasihati, malah acuh dan cuek istri-istri tersebut, yang kedua adalah pisah ranjang. Pisah ranjang belum ada ucapan, ya, belum ada ucapan talak, tidak. Ya, tidak ada ucapan talak di sini. Ya. Pisah ranjang. Setelah pisah ranjang, biar ada introspeksi masing-masing, masih juga tidak taat kepada suami, maka qadribuhun. Qadribu itu bukan seperti orang-orang jahiliyah dengan cambuk, tidak. Dalam Islam ada yang mengatakan qadribu, beri contoh, tapi ada juga yang mengatakan qadribu dengan salah satu dari sapu lidi, ya. Atau dulu tuh rotan mungkin kayak siwak, ya, pernah punya siwak Bapak Agung dan Pak Sueb, ya. Siwak seperti itu diginikan aja, strek gitu, ya, ditaruh di paha atau di tangan istrinya, strek, sebagai tanda bahwasanya itu adalah peringatan kepada pasangan kita bahwasanya itu adalah hal yang sudah sangat melanggar karena tidak taat kepada suami. Ya, maksudnya tidak taat kepada suami bagaimana? Dalam hal-hal syariat dalam Islam. Kalau taat kepada suami dalam hal-hal buruk itu benar-benar tidak boleh. Ya, mungkin, ya, untuk taat kepada suami tidak pakai kerudung wajib. Nah, itu nggak boleh. Untuk taat kepada suami keluar harus pakai pakaian, perempuan para istrinya pakai pakaian yang terbuka, itu juga nggak boleh. Harus tidak taat kepada suami. Nah, tidak harus taat kepada suami ketika menjalani syariat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan suami istri, sebagaimana biasa kita lakukan sehari-hari, ya, normal kita, ya, melayani suami, melayani istri, sama seperti itu, ya. Tidak taat, keluar malam, tidak izin kepada suami, keluar dari rumah, pulangnya malam-malam terus, gitu, tidak ada kabar ketika keluar selalu sama orang lawan jenis. Nah, itu tidak taat kepada suami, ya. Buat apa menikah tapi di antara kita masih menyukai orang lain selain suami atau pasangan kita, ya. Maka pukullah mereka dengan tadi pukulan yang sangat ringan, ya. Kemudian jika mereka menaatimu, maka jangan cari-cari jalan yang susah, ya. Fa'in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Jika mereka setelah itu taat kepadamu, jangan engkau cari suatu jalan yang susah. Maksudnya gimana? Ada di antara kita, ya, yang laki-laki, meskipun laki-laki dia beri kelebihan, akalnya, logikanya kuat, Pak. Ya, logika laki-laki kuat. Sebelum mengucapkan keputusan, laki-laki itu berpikirnya berkali-kali, gitu, ya. Beda sama perempuan. Hari ini bilang A, sorenya bisa bilang C atau B, ya. Sering, ya. Pagi-pagi mau ini, sorenya mau C atau B. Kalau laki-laki enggak. Hari ini A, besoknya tetap A. Atau dia berpikir ulang, kenapa harus berubah, gitu. Dalam hal ini juga sama, ya. Dalam keputusan talak pun harusnya laki-laki juga berpikir ulang. Maka talak itu ada 3 fase. Talak pula, talak pertama, talak kedua, dan talak ketiga atau talak in. Nah, talak pertama kedua itu fungsinya
agar laki-laki dan perempuan bisa introspeksi diri, muhasabah. Ya. Bentar ya. Ya, talak pertama adalah untuk introspeksi diri, muhasabah. Maka ucapan talak itu harus dihindari oleh pasangan atau suami. Talak ketiga baru ketika tidak ada pertemuan, baru talak ketiga terjadi. Nah, sebelum talak itu terjadi, maka yang ini dilakukan jika di antara kita atau pasangan kita terjadi ketidaktaatan kepada suaminya. Kita lanjut. Maka jika ada para istri taat setelah ada itu yang tadi saya bilang itu, menasehati nggak bisa, itu pisah ranjang taat, setelah itu diberi satu pukulan ringan, itu taat, baru jangan sampai kita cari-cari salah dari pasangan kita sehingga hubungan kita menjadi renggang. Sering ya kalau mungkin kita lihat di televisi ya, para artis ketika ada mediasi di pengadilan agama tidak pernah hadir. Ya, kenapa? Padahal harusnya hadir. Sedang dimediasi agar mereka tidak kembali ada hubungan cerai, ada rujuk di antara mereka. Ya, harusnya ada mediasi dan harusnya di dalamnya ada dihadirkan oleh ustadz sehingga bisa ada hubungan kembali di antara mereka. Ada cinta kembali, bukan gengsi ya sebagai selebritas atau mungkin di antara kita yang punya martabat tinggi, gengsi untuk balik lagi, nggak mungkin saya gengsi, nggak boleh ya. Kita menikah itu bukan buat gengsi, tapi menikah itu untuk ibadah. Orang menikah untuk gengsi buat apa? Karena kita tahu-tahu untuk ujung-ujungnya kita semua bakal meninggal. Pasangan kita meninggal, kita juga meninggal, anak-anak kita kelak meninggal, kita nggak bicarakan gengsi. Dan kita bisa gunakan sampai nanti kita setelah meninggal adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itulah ya ayat pertama dari ayat 34 penjelasannya. Ya. Kita lanjut. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu ahkaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ila akhiril ayat. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, antara laki-laki atau suami istri ini, ya sudah dinasihati tidak mau, sudah pisah ranjang pun tidak bisa saling introspeksi, sudah diberi peringatan dengan pukulan ringan juga tidak bisa. Nah, pukulan ringan ini jangan sampai di antara pasangan kita ngadu ke Komnas HAM, tidak ya, karena ada dalilnya. Tapi kalau misalnya dipukul dengan keras, nah itu beda cerita. Dipukul sampai berdarah itu beda cerita, ya. Dipukul sampai cacat itu beda cerita, ya. Tidak boleh dalam Islam itu diajarkan melukai pasangan sampai berdarah, apalagi sampai cacat, ya. Apalagi sampai membunuh ya. Ada beberapa kasus ya, membunuh pasangan karena apa? Karena pasangan tersebut selingkuh. Ada banyak ya. Saya baru baca berita, bahkan ada berita mengenai apa namanya? PNS kalau nggak salah ya, hubungan seperti itu ada pembunuhan. Nah itu membunuh berdosa, dosa besar, yang dibunuh karena perbuatan dosa besar juga dosa besar, ya. Karena dalam Islam sudah tepat, ya. Ada apa? Ada namanya kisos, ya. Ada rajam, ada cambuk, itu sudah tepat, ya. Karena ketika diberikan hukuman di dunia, insya Allah di akhirat akan diampuni dosa-dosanya. Kalau dunia seperti tadi hukum manusia, ya sudah dibunuh berdosa, yang membunuh pun berdosa. Di akhirat juga tambah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita nggak tahu azabnya seperti apa, ya. Apakah diampuni dosa-dosa kita atau tidak? Kita lanjut. Maka jika ya ada khawatir persengketaan antara suami istri ini, maka kita harus cari hakim yang adil. Hakim itu bukan hakim di pengadilan, ya. Jangan sampai kita salah tafsir. Hakim itu hakim pengadilan, tidak. Hakim itu penengah di sini antara keluarga kita yang laki-laki dan yang perempuan. Jangan sampai cari yang orang yang suka menyulut sumbu pendek atau sumbu-sumbu menjadi meledak. Nah, ada tuh ya.
di antara keluarga kita ketika ada masalah, dia suka tuh ya jadi tim hore ya, suka biar meledak-ledak masalahnya, ada ya, ada banyak ya. Tapi dia nggak mengakui, ada banyak. Maka kita cari ya, jika ada hal ini, cari salah satu perwakilan di antara pasangan kita atau pasangan laki-laki atau perempuan yang adil ya, hakam yang bisa memberi pengadilan atau berlaku adil ketika ada permasalahan ini. Setelah itu apa? Ayurida islaha yuwafiqillah bainahuma. Maka setelah itu ada islah antara keduanya. Dihadirkanlah ya perwakilan dari suami dan istri ini di tengah-tengah, menengahi dari laki-laki dan perempuan, cari akar benang merahnya, cari kesepakatan yang bisa disepakati agar mereka tidak ada perpisahan, maka ada islah di antara keduanya. Nah, ini Islam seperti ini. Ya. Islam seperti ini yang dihadirkan. Seperti ini yang dihadirkan juga di pengadilan agama. Tapi masalahnya kalau di pengadilan agama orang-orang sudah gengsi duluan ya. Pertama yang tadi saya bilang itu, malah yang dihadirkan ada pengacaranya. Pengacara buat apa gitu ya. Dalam Islam itu buat apa? Harusnya dari pasangan dan dari perwakilannya. Ya, tidak boleh ada gengsi di antaranya. Karena apa? Di dalamnya kita ada anak-anaknya. Di dalamnya ada anak-anak yang perlu kasih sayang. Banyak sekali di antara orang tua yang broken home atau orang tua yang cerai, kasus yang seperti ini, anak-anaknya pun akan berlaku seperti itu kelak suatu saat ketika dia dewasa. Ya, berlaku tidak baik kepada lawan jenis, terutama kepada pasangannya. Karena trauma yang besar. Ya, atau juga bisa jadi anak itu menjadi anak yang sendiri atau introvert, ya, dia tidak mau diganggu, ya, hidupnya sendiri terus, tidak mau dinasihati karena dinasihati pun oleh orang tuanya seperti itu ketika dahulu. Maka sebagai orang tua kita, ya, ataupun sebagai kakek dan nenek, ya, kita berbuat baiklah kepada anak kita dan cucu kita. Jangan diperlihatkan ketika kita punya masalah, ya. Lanjut. Yuwafiqillah bainahuma. Insya Allah akan Allah berikan taufik kepada suami istri ini jalan yang baik. Ya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, mengenal di antara kita. Ya, kita lanjut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi menyembahlah kalian ya Allah. Ya, jadi setelah tadi itu ada islah di antara kedua itu, kita disuruh apa? Disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedua jangan berbuat syirik kepada Allah. Dosa-dosa yang Allah maafkan, ada juga dosa yang Allah benci. Ya, di antaranya adalah berbuat syirik kepada Allah. Kenapa Allah benci? Karena menyekutukan Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada di antara kita, lalu kan ada fihim alihatun illallah fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah di dunia ini atau di alam semesta ini akan rusak. Ya, ada Tuhan pencipta alam, ada Tuhan pencipta akhirat, ada Tuhan misalnya kalau di dunia ini ya, ada Tuhan Hades, ada Tuhan apalagi Zeus, ya, akan rusak. Karena Tuhan satu dengan Tuhan lainnya berantem. Ya, ketika dalam mitologi Yunani contohnya, ketika Tuhan tidak disembah maka Tuhan itu menjadi lemah, ya. Tapi dalam Islam, ya, dalam akidah kita, meskipun seluruh alam semesta ini atau mungkin manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap Maha Agung, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Tidak mengurangi dari kekuatan Allah sedikit pun. Ya, mau kita diciptakan atau tidak diciptakan, Allah Maha Kuasa. Kita lanjut ya. Yang kedua, jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, saya juga sama ya. Marilah berbuat baik. Kalau tidak mampu berbuat sangat-sangat baik, berbuat baik semampu kita. Ya, kalau orang tua kita sudah kaya, kita mau ngasih apa lagi ya? Kasihin buah-buahan. Ya, kalau orang tua kita mungkin butuh sesuatu, kita berikan semampu kita yang mereka butuh. Jangan sampai ya ketika ada salah satu di antara orang tua kita baru meninggal atau sudah agak lama meninggal, kita berbuat baik agar
agar kita diberikan sesuatu oleh orang tua kita yang masih ada. Yang sama seperti itu. Kita berbuat baik bukan karena kita ingin diberikan oleh orang tua, tapi karena ini ada dalilnya untuk ibadah lillahi ta'ala, bukan untuk hal-hal lain. Ya, kalau kita berharap pamrih kepada manusia, percuma, karena ya, mungkin kita bisa mengharap lebih kepada manusia. Kita hanya berharap kepada Allah, ridhonya Allah. Ya, yang ketiga itu ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil qurba, dan juga pada kerabat kita, kerabat yang dekat ataupun yang jauh, saudara-saudara ya, yang orang tua kita dulu mungkinnya masih hidup, yang suka berbuat baik, bersedekah, atau mungkin ngasih makanan atau silaturahim lah kepada saudara-saudara kita yang jauh. Ketika sudah meninggal, marilah kita anak-anaknya juga silaturahim kepada mereka. Kalau kita nggak mampu arah jauh gimana, Ustaz? Ya pernah hubungan chat lah gitu kepada mereka. Atau mungkin berkirim-kirim makanan atau kirim paket sehingga terjalin kembali silaturahim kepada mereka. Wal yatama wal masakin, ya, dan juga kepada anak yatim. Di antara anak yatim ini adalah doanya mustajab ya, jika kita punya masalah atau mungkin jika kita ingin doanya juga Allah agar segera kabulkan, maka kita sering bantu-bantu kepada anak-anak ya, anak-anak yatim. Anak yatim kan batas maksimalnya berapa tahun, Ustaz? Jadi nggak semua anak yatim itu sampai tua pun disebut anak yatim, tidak ya. Anak yatim tuh sampai akil balik ya, akil balik tuh baru ya, status yatimnya lepas ya, akil balik sampai dia bekerja. Kalau dalam Islam ketika dia ditinggalkan warisan, anak yatim ini sampai usia 25 tahun ya, 25 tahun baru dia diberikan hartanya dengan cara sedikit demi sedikit diberikan sesuai dengan apa yang dia gunakan oleh orang yang diberikan amanah untuk dititipkan dari harta anak yatim itu. Kalau dia amanah atau dia mampu untuk mengelola harta sendiri, maka diberikan oleh orang tersebut semua hartanya kepada anak yatim itu. Maka usianya sampai kapan anak yatim ini? Sampai akhir balik, terutama kalau jika dia punya harta sampai usia 25 tahun. Ya. Lanjut. Wal masakin, ya, wal masakin juga berbuat baik kepada orang miskin di sekitar kita, berbagi makanan, berbagi hal-hal yang kita punya, kita bagikan ya, dari hal yang baik ya, bukan hal-hal yang mau basi, tapi hal-hal yang baik. Lanjut lagi, wal jari il qurba, dan tetangga ya, yang kita merasa itu kerabat kita. Ya, ada juga ya tetangga ya yang kita anggap kerabat ya. Tetangga yang kita anggap kerabat atau saudara, kayak saudara sendiri, kanan kiri biasa seperti itu ya. Ada yang kanan kiri kayak musuh, kayak macam-macam gitu ya, saling cakar-cakaran ya. Ketika dia masak terasi gitu ya, ngambek yang sini, saya nggak suka terasi gitu ya. Tapi ada juga ya tetangga kanan kiri berbuat baik, saling berbagi gitu ya. Ada yang suka ngasih rendang, ada yang suka ngasih sop, itu berbagi itu baik. Juga sama nih ya, wajari bil qurba, yang tetangga rasa saudara atau rasa kerabat. Wajar al-junubi, ya, juga tetangga yang di samping-sampingmu juga ya, atau tetangga yang agak jauh ya. Wasohibi bil jambi, dan tetangga yang agak jauh juga. Wabanis sabil, dan juga berbuat baik kepada orang-orang dalam perjalanan. Siapa Ibnu Sabil ini? Pertama ya, yang belajar thalabul ilmi ya. Misalnya mahasiswa boleh ya, sebagai Ibnu Sabil. Ada juga ya orang yang melakukan perjalanan safar ya, dari Bogor ke Bandung, ongkos habis, itu Ibnu Sabil. Itu boleh diberikan dari kita sedekah kepada mereka. Terus lagi, wama malakat aimanukum, dan juga berbuat baik kepada hamba saya jika masih ada ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi dan juga membangga-banggakan diri. Kenapa ayat malakat aimanukum ada? Karena sampai saat ini pun ada orang-orang yang menganggap hamba saya itu masih ada, meskipun statusnya bukan budak ya. Ada seperti mungkin di Malaysia atau mungkin di Saudi ya, menganggap pembantu sebagai orang rendahan. Nah, itu bisa juga disebut hamba saya meskipun statusnya bukan budak ya. Karena mungkin dia lebih rendah statusnya, menganggap dia adalah orang rendahan. Ada juga ya
Maka di Malaysia atau di Arab Saudi ada beberapa ART yang diperlakukan semena-mena karena dianggap sebagai orang yang statusnya levelnya rendahan. Padahal tidak seperti itu. Lanjut. Nah, apa itu tanda-tanda orang-orang yang mukhtalan fakhura, yang rusak akhlaknya dan juga menyombongkan diri? Di antaranya adalah yang pertama, tanda-tanda ciri-cirinya orang-orang yang pelit, alladzina yanquluna wa ya'muruna nas. Yang pertama, udah pelit. Yang kedua, nyuruh orang pelit. Gitu ya. Sudah pelit untuk diri sendiri, yang kedua nyuruh orang lain pelit. Ya. Pelit sama hemat itu beda tipis, ya. Beda tipis, nggak beda jauh. Ya. Hemat itu boleh, tapi jangan pelit. Ya. Contohnya pelit gimana? Ketika kita punya makanan sehari ini masak sop, mungkin 1 baskom gitu ya. Kita nggak berbagi sama tetangga kanan kiri kita. Padahal kita tahu 1 baskom itu kita nggak mungkin habis, ya. Atau mungkin kita simpan di freezer mungkin buat 2 hari 3 hari itu nggak mungkin kita habis. Atau mungkin kita ada rasa belenek ya, nyimpan di freezer nggak enak nih, kelamaan sop ya, harus habis mungkin sehari 2 hari, ya mungkin sampai seminggu. Nah itu mungkin cara kita kalau kita berbuat baik, tidak pelit, kita bagikan kepada tetangga kita, minum 1 orang 2 orang tetangga. Tapi kok kita pelit, sampai kuahnya pun kita nggak mau berbagi sama tetangga kita. Dan itu ada di antara kita, ya. Berbagi ketika sudah makanannya sudah mau, ya, mau apa? Mau busuk, ya. Ada yang roti udah mau basi atau mau jamuran baru dikasih kepada orang. Ada yang biskuit sudah mau kadaluarsa expired baru dikasih kepada orang. Hal itu sama seperti Qabil dan Harun, Qabil dan ya, kisah anak Nabi Adam. Qabil dan Habil, ya. Ketika salah satu di antara mereka bersedekah dengan sayuran-sayuran yang busuk, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan anak Nabi Adam yang bersedekah dengan domba yang segar, yang bagus, maka itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi salah satu seperti anak Nabi Adam yang bersedekah atau yang berinfak dengan makanan-makanan yang seperti tadi sayuran busuk. Anak yang Nabi Adam aja tidak diterima, apalagi kita yang bukan anak Nabi Adam, ya. Lanjut. Itu yang kedua ya. Yang pertama pelit untuk diri sendiri, yang kedua pelit nyuruh pelit orang lain, ya. Yang ketiga, wa yaktumuna ma atahumullah. Yang ketiga itu menyembunyikan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Apa karunianya? Kesehatan, kenikmatan rezeki, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, itu dia sembunyikan. Dia menganggap semuanya itu adalah karunia yang diberikan karena saya menjaga pola makan, karena saya menjaga hidup sehat, karena saya orang kaya, karena saya punya segalanya. Maka semuanya itu kesehatan, kenikmatan, kekayaan adalah datangnya karena saya. Ini adalah salah satu contohnya. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Menganggap semuanya itu adalah datang karena jerih payah saya. Menganggap semuanya itu karena usaha saya. Karena saya jaga pola makan saya dan lain sebagainya. Ya. Wa tadana lil kafirina adzaban muhina. Dan kami akan menyiapkan orang-orang seperti ini yang kafir nikmat, bukan kafir dalam artian kafir karena dia menyembunyikan Islam, tapi kufur nikmat, ya. Adzaban muhina, azab yang menghinakan. Ada juga diantaranya adalah kafir kepada Allah, azab juga yang menghinakan. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, diantaranya orang pelit, nyuruh orang pelit, dan juga menyembunyikan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Dari uraian tadi, ya Pak Ustadz. Halo? Halo. Ya, dari uraian tadi itu, yang saya lihat kok hanya satu pihak. Jadi, contoh soalnya ini dari Allah ya.
dari Allah ini kok memberikan gambaran kepada seorang wanita. Wanita melakukan macam-macam yang kurang bagus, bahkan kalau perlu langkah awal itu harus pisah ranjang, begitu, sampai cara mendamaikannya dan seterusnya. Tapi kenapa Allah tidak memberikan contoh kepada seseorang laki-laki? Ada di ayat lainnya, Pak. Oh ada, lah ini yang perlu kan saya. Ada di ayat lainnya sebelumnya mungkin ini udah ayat 34, sebelumnya ada. Di ayat awal Anisa akan menjelaskan mengenai perlakuan suami-suami kepada istri-istri mereka. Ya. Dan juga bagaimana pembagian mawaris. Makanya ketika ada para ustadz menjelaskan ketika ada yang tidak jelas, mohon ditanyakan dengan jelas. Ya. Iya, benar. Ya, bagaimana ketika suami setelah menggauli, tapi bercerai, bagaimana status maharnya ketika suami nggak jadi menggauli setelah menikah langsung bercerai, bagaimana status maharnya ketika suami yang nggak punya harta lagi, tapi cuma ada harta mahar, apakah boleh digunakan? Nah itu ada juga. Bagaimana? Ya, ada sebelumnya memang ada. Tapi ini saya memang kepada kadang-kadang saya juga cerita kepada teman-teman bahwa sebenarnya sedemikian lengkapnya Allah memberikan pembelajaran kepada umatnya, termasuk di sini adalah hubungan laki-laki dan perempuan, bahkan cuman kadang-kadang saya itu ada gambaran yang nggak bisa membayangkan gitu. Zaman dulu itu apa rumah sebagus seperti sekarang ini? Kamar-kamarnya banyak, lebih dari satu, dan gitu. Nah kalau dulu saya menggambarkan bahwa itu di gua-gua gitu hidupnya gitu Pak Ustadz. Ya. Nah sekarang suruh pisah ranjang, ranjangnya di mana? Kalau dia kamarnya hanya satu, gitu Pak Ustadz. Kalau lagi tidurnya di atas pelepah kurma, ya mungkin seperti itu Pak. Nabi Muhammad tidurnya di atas pelepah kurma. Padahal kalau mau ambil dari harta Baitul Mal, bisa aja beliau beli dari busa yang empuk, tapi tidak. Tidurnya di atas pelepah kurma. Mungkin tahu ya, daun pohon kurma, daunnya itu kan agak kasar ya. Itu punggungnya itu tidur seperti itu bagaimana? Sedangkan kita sekarang tidurnya kasur empuk pun masih ada yang punya penyakit tuh tulang. Mungkin salah satu contoh baik kali ya tidur di atas pelepah kurma. Iya Pak Ustadz. Iya jadi apa kesannya. Tapi karakter ini, nah saya juga punya kesimpulan lagi bahwa karakter ini memang sudah diciptakan oleh Allah baik terhadap perempuan maupun terhadap lelaki. Gitu. Itu sudah tercipta dari zaman dahulu, walaupun sekarang sudah dunia modern, mungkin ya bisa lebih lagi atau sama kan gitu. Tapi Allah tidak memberikan contoh saling bunuh-membunuh itu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada itu. Karena suami atau istrinya selingkuh, terus akhirnya selingkuhannya itu lakinya langsung dibunuh. Kan gitu kan, seperti di Sulawesi itu. Gitu. Suami atau istrinya itu banyak ya. Maka baik mana antara kisos atau hukum manusia. Ya. Kalau hukum manusia kan tetap dipenjara. Ya. Iya gitu Pak Ustadz. Masalahnya kita nggak boleh naruh kisos karena kita tidak ada hukum kisos. Semua hukum syariat sudah ada kecuali hukum kisos. Nah, wah itu agak-agak dalam lagi kalau makin mendalami. Memang ini harus cerita karakter manusia ya, karakter manusia. Mau belajar istri ada semua di istri sifat Nabi. Ada istri sifat Nabi yang pencemburu. Ada istri sifat Nabi yang lain sebagainya. Bahkan Aisyah pun cemburu ketika malam-malam keluar Nabi dari rumah Aisyah. Padahal keluarnya Nabi malam-malam dari rumah Aisyah bukan untuk ke istri-istrinya lagi, tapi ke tempat mana? Ke Baqi. Bahkan pernah ada kan Pak Ustadz, si Aisyah dianggap selingkuh juga pernah ada. Misalnya pada saat apa itu perang apa itu yang untuk mau ke Mekah itu perang apa itu? Perjanjian Udaibiyah ya. Bukan. Iya.
Ya begitulah Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang saya itu terus akhirnya agak ini nggak merasa emosional karena apa? Ya Allah sudah ngaturnya begitu. Itu karakter semuanya ada, tinggal kita itu bisa jadi berorang baik atau apa itu selain menguasai pemahaman tentang agama juga karakter-karakter itu oleh Allah memang sudah disiapkan. Kalau ibaratnya mobil gitu, onderdilnya sudah ada di dalam mobil itu gitu. Allah berikan gitu. Bahkan Sayyidina Hasan pun meninggal diracun oleh istrinya. Oh gitu ya. Nah, ini yang belum pernah dengar itu. Karena istrinya mau diiming-iming oleh Yazid bin Muawiyah untuk dijadikan istrinya lagi ketika kamu memberikan racun ini kepada Hasan bin Ali bin Ya. Hasan bin Ali ya. Ya berarti cucunya Nabi Muhammad kan itu. Iya. Iya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Pak. Tapi papanya nggak jadi istrinya. Cuma dia Khusus meninggalnya dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Muawiyah, sedangkan Hasan meninggalnya diracun oleh istrinya disuruh oleh Yazid bin Muawiyah. Sedangkan Yazid bin Muawiyah ini adalah anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang suka mabok. Perempuan. Ya. Gitu. Kelamnya Muawiyah seperti itu, bukan Muawiyahnya, anaknya dan keturunan setelahnya. Tapi ada khalifah yang benar dari Umayyah seperti Umar bin Abdul Aziz ya. Meskipun demikian memerintah cuma sebentar saja. iya. Ya, karakter itu memang dari dulu ya sudah ada yang bagus, ada yang jelek. Bukan saat-saat ini aja. Tapi godaannya lebih banyak sekarang kelihatannya. Makasih Pak Ustadz. Ya, Ya. makasih ya Pak Syuaib dan kawan-kawan ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Ya, sudah kenyang. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kepada Pak Agung, Pak Syuaib, Sama, terima kasih. Bertemu lagi, kita tutup baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi Bu Santi belum ada kepastian berangkat. Belum ada. Ya.